Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, eh, alhamdulillah ya kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa melanjutkan tur Mawapres se-Indonesia. Pada malam hari ini kita akan terbang terbang ke Pulau Nusa Tenggara Barat untuk menyambangi mahasiswa berprestasi Universitas Mataram. Baik. Gimana kabarnya semua? Walaupun di awal tahun 2021 ini sangat banyak bencana, sangat banyak cobaan yang menghampiri kita, guru-guru ulama kita banyak yang berpergian mendahului kita, tapi jangan menjadi suatu hal untuk menghalangi kita berbuat kebaikan dan terus mengupgrade diri agar lebih baik lagi. Ya, malam hari ini kita akan live sharing bersama mahasiswa berprestasi utama Universitas Negeri Mataram. Saya sangat bersyukur bisa dapat kontak dari Mahapres Unram ini, ya karena jujur saya mencarinya sangat susah sampai harus tanya ke teman, ya akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan Mawapres utamanya dan beliau akhirnya mau menerima undangan sebagai pemateri ya pada malam hari ini. Kita tunggu dulu bergabung Mawapres utama. Mungkin sambil saya tunggu, saya akan membacakan CV dari beliau. Ya. Eh, Namanya Rizaldi Septian Fauzi, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Mataram, ya, jurusan Informatika. Ya. Angkatan 2017. Kalau dilihat dari prestasi, alhamdulillah ini sangat banyak prestasi yang beliau dapatkan ya, dan memantaskan beliau sebagai mahasiswa berprestasi utama. Ternyata beliau juga adalah penerima beasiswa unggulan. Kita sama-sama penerima beasiswa unggulan. Kita tunggu dulu ya, mungkin Kak Rizaldi ada masalah jaringan ini sehingga tidak bisa join. Tapi sebelumnya saya ingin tanya ke teman-teman nih, apakah suara saya jelas? Tolong diketik ya di kolom komentar. Apakah suara saya jelas atau enggak? Oke, ini Kak Rizaldi sudah gabung. Oke, Halo, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ini maaf, Alhamdulillah. mungkin penerangannya agak kurang soalnya saya sedang berada di posko KKN. Jadi saya sedang melaksanakan Oke, kegiatan perkuliahan yaitu kuliah kerja nyata. Jadi mohon maaf minta permaklumannya ya teman-teman yang sedang menyaksikan live Instagram ini. Ya, oke, nggak bagaimana apa-apa nih Kak. Mas? Yang penting Gimana? kita masih bisa melaksanakan agenda tur Mawapres ini. Ya, Oke, kita boleh boleh. berbagi beberapa menit ke depan ini untuk teman-teman yang ya insya Allah ini akan menjadi suatu bahan motivasi untuk mereka. Semoga bermanfaat. Saya akan Amin, bacakan amin. CV dulu dari Kak Rizaldi. Salam kenal ya Kak. Saya merasa sangat terhormat bisa mendapatkan kesempatan berbicara bersama Mawapres Unram ini. Aduh, saya juga merasa Oke, terhormat bisa diundang. sip. Ini ternyata beliau anak debat juga. Ya, Pernah ikut alhamdulillah. klasemen debating championship tahun 2017 di Bali. Kemudian National Discussion by Executive Office of the President of Republic of Indonesia sebagai partisipan tahun 2018. Dan ini cukup membuat saya tertarik karena kita sama-sama penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbud RI. Iya. Ya, Angkatan berapa kalau boleh tahu? saya 2019 saya kalau beasiswa unggulannya. Saya 2018, berarti di bawah saya. Ya, benar. Oke. Kemudian
Ternyata kakak 2 kali sudah ya ikut kompetisi Pilmapres tahun Iya, 2019 ikut 2 kali, sebagai alhamdulillah. pemenang. Alhamdulillah di tahun 2020 berhasil meraih gelar utamanya, bukan sebagai runner up lagi. Kalau Iya, masalah experience-nya sangat bagus ya, sangat banyak nih. Pernah menjadi tutor, pernah menjadi MC di seminar nasional, pernah ikut PKMTI, dan pernah mengikutkan sebagai event division ornamen tahun 2018. Kalau organisasinya, alhamdulillah kakak ini, Kak Septian. Saya panggil Kak Rizalda tuh Kak Septian. Kak Rizaldi aja. Aldi, biasanya disapa Aldi kalau di perkuliahan. Oke, Kak Aldi. Ya. Eh, aktif di Publishing Division, Student Press Institution Moment, kemudian Islamic Discussion Forum, IPOAM NTB, kemudian anggota English Debater Argumen di Universitas Mataram, dan pengalaman internasionalnya juga ini cukup melimpah ya dari tahun 2017 sampai 2020. Inilah yang membawa Kak Rizaldi sebagai mahasiswa berprestasi utama. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Kak. Tapi kita akan diskusi santai saja, ya sharing pengalaman terkait dengan Filmapres gitu. Dan Kak Rizal ini katanya lagi KKN di ini KKN-nya di daerah NTB atau keluar? KKN saya tetap di daerah NTB. Karena KKN sekarang kita di Unram sendiri kita mengadakan KKN era new normal, sehingga harus kita tetap memperhatikan protokol yang disediakan oleh kampus. Jadi kampus tidak mau mengambil resiko terlalu banyak, misalkan karena ini masih kita harus menghargai pandemi juga. Terus Indonesia juga angka pengidap coronanya itu ya bisa dibilang belum cukup baik untuk melakukan KKN yang seperti biasanya. Sehingga kita harus melakukan KKN di desa sendiri, seperti itu. Jadi kayak nggak boleh terlalu jauh-jauh ngambilnya gitu loh. Iya benar. Kita harus mengabdi di desa dulu sebelum mengabdi keluar gitu ya. Iya betul sekali. Membangun Kita harus desa lebih penting. Oke. Coba ceritakan kondisi COVID-19 di sana Kak. Mataram gimana? Untuk Apakah COVID-19 di Mataram sendiri, alhamdulillah Mataram kemarin sudah berhenti, bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu sudah ditarik eh, apa ya, bisa dikatakan dia sudah tidak zona merah. Kalau nggak salah dia masuk ke Hmm. oranye. Cuman untuk beberapa hari kemarin itu ada beberapa kasus yang mengharuskan untuk diberhentikannya kegiatan belajar mengajar. Bahkan kampus saya pun ikut lockdown juga. Tapi itu tidak berlangsung lama. Insya Allah Februari kita akan mulai beraktivitas seperti normal. Maksud saya bukan normal era new normal, tapi kayak diperbolehkan, cuman tetap protokol diperhatikan 3M-nya kayak gitu. Oke, berarti sama dong dengan kampus saya Februari sudah masuk offline per tanggal I- 1 Februari. Tapi hanya praktikum sih kalau saya gitu. Iya, sama. Hanya praktikum. Hmm, kalau biasanya di jurusan informatika itu dia ada magangnya gitu ya. Iya, kita nyebutnya Ini bukan termasuk magang. magang atau KKN? Ini KKN. Kalau yang ini? Oke. Ini KKN. Kita mengabdi, soalnya kita berkelompok dengan jurusan lain. Jadi gimana kita berkolaborasi, bagaimana kita menyatukan bidang-bidang ilmu yang berbeda menjadi suatu inovasi untuk masyarakat. Kalau PKL itu Di lebih situ ke sama siapa aja, Kak? kita Di bersebelas. situ sama Jadi siapa aja? Ah, sama teman-teman KKN nih ada kita 11 orang sama fakultas saya mana? dari fakultas macam-macam. Ada dari peternakan, ada dari pertanian itu jurusannya di ilmu tanah, kehutanan, terus juga ada dari MIPA, fisika, kimia, lalu juga ada yang dari apa ya? Fatano, ilmu pangan, Fatepa dan lain hal sebagainya. Jadi kita sama-sama sih kayak gimana ya, KKN ini kayak nurunin ego gitu loh. Kita tahu betapa kita tuh pinter di bidang masing-masing gitu loh. Bagaimanapun saya ngerasa kayak sudah banyak ilmu yang saya kejar di prodi saya, ternyata banyak hal saya nggak tahu. Jadi disitulah saya sharing sama teman-teman yang beda jurusan. Oh ternyata saya sharing sama teman peternakan, ternyata kalau sapi mau melakukan kawin, jadi peternaknya itu
enggak menunggu fase kawin dari sapi tersebut, ada nama mereka bisa dipancing birahinya dan lain-lain. Jadi banyak hal yang unik yang kita bisa tahu. Misalkan dari nutrisi makanan, dari teman-teman Fatepa bisa sharing. Jadi sangat positif ya kegiatan KKN ini, bukan hanya ke masyarakat desanya tapi pelakunya juga sangat mendapatkan banyak sekali dampak positifnya. Jadi tapi tergantung dari yang melaksanakannya juga sih, gimana mandangnya itu positif atau negatif. Tapi alhamdulillah. Iya benar. Jadi eh, kalau masalah KKN kita banyak belajar bisa dari pemerintahan di situnya, kemudian dari masyarakatnya gimana kita langsung terjun ke masyarakat untuk berbuat kebaikan, membuat program gitu ya. Karena apa yang kita rancang biasanya itu nggak dibutuhkan sama masyarakat, bahkan masyarakat biasa mengusulkan, oh program ini yang dijalankan di situ gitu. Maka kita harus Iya, menurunkan ego agar bisa diterima oleh masyarakat. iya betul Nah, selain sekali. itu di kelompok KKN, walaupun itu kelompok kecil, tapi kita bisa belajar banyak hal. Bahkan apa ya, hal-hal yang seperti Kak Rizal tadi bilang, hal-hal yang sebelumnya dia tidak tahu, akhirnya menjadi tahu. Dan itulah proses pembelajaran, bisa di mana saja dan oleh siapa saja kita dapatkan gitu. Iya benar Berarti sekali. dia oke. Kalau saya sudah KKN, Kak. Saya angkatan 2018 sudah KKN juga. Iya, Cuman ikut program Kemendikbud kemarin. iya, Jadi iya. program akselerasi KKN tentang COVID. Kalau saya mahasiswa kesehatan. Di mana KKN-nya? Desa mana? Di kampung saya juga di Majene, Sulawesi Barat, yang lagi kena musibah ini. Oh, di Sulawesi berarti. Saya merantau di Samarinda. Oh alah, kami Kalimantan kan? Bentar, saya manggilnya siapa nih? Ananta. Ananta aja, Ananta. Oke, Oke. oke. Berarti sama dari Sulawesi ke Kalimantan. Iya benar. Iya, Ini iya, iya. masih semester 6, baru masuk semester 6. Iya, iya, iya. Berarti kakak semester 8 sudah ya? 8, masuk semester 8 sekarang. Lagi. Oke. Rencana nanti tugas skripsi kapan? Skripsi seharusnya semester 8 akan selesai. Jika memang Oke, sesuai dengan kita doakan rencana. semoga gitu. Iya, doakan. Oke. Minta doanya. Amin. Oke, mungkin bisa diceritakan Kak terkait dengan agenda selain KKN-nya gitu. Misalnya di agenda organisasi sekarang aktif di situ tadi ya, di publishing division di Momen. Oh Itu apa iya, itu? untuk itu salah satu organisasi jurnalistik. Cuman saya tuh di sana sebagai anggota biasa. Untuk organisasi, kita sebagai mahasiswa semester akhir itu biasanya sudah habis. Maksudnya kita untuk mahasiswa semester akhir itu biasanya sudah terfokus sama akademik karena kita harus selesaikan skripsi, PKL, KKN dan banyak hal. Jadi mungkin untuk mungkin bisa dikatakan sudah anggota tua yang tidak aktif lagi karena kita sudah masa-masanya mau mau keluar kampus gitu loh. Aktif-aktifnya organisasi itu saya sejak semester-semester awal di mana kita masih belum banyak tugas besar. Di situ kita baru sangat aktif sama organisasi. Untuk organisasi saya paling aktifnya sih di Argumen yang English Debater, yang English Clubnya Unram di situ. Nah, kalau kegiatan sekarang, mungkin kita masih fokus untuk anak-anak semester 8 nih. Apalagi sekarang libur kuliah. Kalau di UNRAM baru libur nih. Sekarang lagi tahap pembayaran UKT untuk semester 8. Jadi kita cuma sibuk di KKN. Karena kegiatan organisasi mungkin sekarang, organisasi memang lagi sibuk untuk kaderisasi. Untuk mencari Atau LPP ya? pengurus baru, anggota baru. Cuman itu sudah dihandle sama adik-adik tingkat kita. Mereka sekarang yang punya zamannya. Nah, kita yang tua, ini fokus ke akademik kita ya selesaiin KKN, PKL. Tapi alhamdulillah PKL sudah selesai magangnya. Kita nyebutnya PKL kalau di Unram. Eh, magangnya udah selesai. Nah, sekarang tinggal fokus ke KKN dan nyicil skripsi-skripsi revisi dari dosen pembimbing. Itu aja sih kesibukan sekarang ini. Sama nyicil-nyicil bekal untuk kedepannya. Apakah nanti kita bakal ya nyari-nyari link. Karena eh, ketakutan untuk dunia kerja itu muncul di semester akhir. Benar benar Itu benar. kerasa semester 7 tuh udah mulai terasa, waduh, ini mau lulus. Setelah ini kita bakal ngapain? Karena melihat pengalaman senior yang ada yang lulus, memang belum beruntung, memang butuh waktu menunggu dulu.
mungkin Tuhan memberikan jalan, oh mungkin dia nggak langsung kerja, mungkin ada pembelajaran satu atau kan beda-beda jalan orang. Kadang kita juga ngelihat kakak yang langsung dapat kerja, mungkin kita tidak seberuntung itu, atau mungkin itu belum baik untuk kita. Kita cuma bisa positive thinking ke Tuhan, jalan yang diberikannya kayak gimana. Cuman kita ya sebagai manusia ya tidak menutup kemungkinan ya harus usaha juga selain doa. Dimana nanti di semester akhir ini difokuskan nanti apa ya kayak apa sih yang mau dicari sebenarnya, mau fokus ke akademik lagi atau mau S2 atau kerja. Cuman karena saya benar-benar masih nggak tahu apa yang harus saya fokuskan karena duanya punya peluang yang tinggi, kerja langsung juga bagus, S2 dulu juga bagus, sama-sama bagus gitu loh. Maka dari itu saya persiapkan dua, kalau 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 kenapa enggak gitu loh, kita saya persiapin keduanya, persiapin apa yang harus saya kejar untuk mungkin karena S2 ya, karena mau tidak nggak mau nih ngerepotin orang tua lagi, jadi ya kita persiapin apa yang perlu ya. Itu sih kesibukan sama juga membangun link. Jadi dari KKN ini karena kita langsung ke masyarakat, jadi program kerja KKN saya tuh cukup besar. Awalnya kan KKN tuh biasanya ditargetkan untuk satu desa. Cuman untuk KKN kami itu menargetkan dampaknya itu agar tersebar ke dua kecamatan, sehingga cukup luas. Jadi saya kan sebagai anak IT kan, jadi kita harus buatkan sesuatu teknologi. Nah itu dampaknya sampai dua kecamatan, sehingga kita perlu dukungan dari insan. Mulai dari situ, saya mulai bergerak keluar, kayak ke instansi, minta apa ya, kayak ya membangun link. Jadi di situ saya dapat kontak-kontak berbagai instansi untuk membangun link ke depannya supaya nanti pas masalah pekerjaan itu bukan menjadi masalah atau momok saya ketika lulus. Sekalian dimanfaatkan sebagai personal branding ya. Iya, betul sekali. Karena itu itu sangat bermanfaat untuk kita sebagai anak semester akhir. Mm-mm. Ya benar. Oke, mungkin gini Kak, bisa Iya. diceritakan Kak, karena Kakak sebagai mahasiswa semester akhir yang sekarang lagi fokus untuk lulus ya, mungkin Kakak bisa ceritakan pemetaan waktunya dari semester awal sampai sekarang, itu per semesternya menargetkan apa gitu? Sampai Per sekarang semesternya menargetkan hanya apa? menargetkan, ya pokoknya pemetaan waktu dari Kakak itu spesifik seperti apa? Mungkin bisa Oke, jadi lebih tips bagi adik-adik yang oke, nonton. lebih ke pengalaman ya. Mungkin dari semester satu dulu. Dari semester satu Mm-mm. mungkin semester satu tuh masih ke bawah-bawah anu ya, ke bawah-bawah. Ini kedengaran nggak suara di luar apa? Ribut nggak kedengarannya saya nih? Enggak, Enggak, Kak. Oke. jelas aja. Semester satu itu kita masih menjadi mahasiswa baru ya, atau kita sebutnya maba. Itu masih ke bawah-bawah suasana SMA, di mana yang kita masih berpikir kalau pendidikan itu masih disuapi oleh pengajar, dan ternyata setelah kita kuliah, saya sadar kalau kita yang harus aktif untuk cari sendiri tentang ilmu itu sendiri. Jadi kayak gimana ya, masih polos, kita masih belum tahu apa-apa. Ya semester satu tuh masih belum apa ya, bisa dikatakan masih belum tahu benar apa yang harus dicari. Jadi target awal saya untuk semester satu yaitu nyaman dengan kampus saya. Itu loh. Saya harus cari tahu tentang kampus saya itu sendiri, saya harus mulai mencintai kampus saya. Apa sih yang dipelajari, peluang pekerjaannya seperti apa. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa benar-benar mengenal kampus saya sehingga nanti pada saat saya langsung masuk ke dalamnya, mempelajari ilmu-ilmu yang ada di kampus saya, maksudnya kayak di jurusan saya, itu tuh nggak ada yang kayak ngeganjal karena memang saya sudah menerima dari awal. Itu pertama, cari-cari informasi, cari-cari link sama kakak senior. Karena kita perlu banget gitu loh, sama kakak senior, mereka akan menjadi asisten dosen, mereka akan menjadi asisten praktikum. Itu penting banget gitu loh. Sosialisasi saya tekankan di semester satu. Temen, karena circle yang bagus itu sangat mempengaruhi output kita nanti ke depannya. Jadi situ saya mulai mendaftar organisasi English Club gitu loh. Di sana saya ingin mendapatkan lingkungan berbahasa Inggris yang cukup baik sehingga saya mencari organisasi bahasa Inggris di kampus saya. Dan itu saya jadikan untuk circle saya, bertemu dengan orang-orang yang memiliki satu tujuan dengan saya dan itu bisa memberikan dampak positif ke saya ke depannya.
Jadi semester satu tuh saya fokus ke sosial, sosialisasi, dan lain hal sebagainya. Hubungan antara mahasiswa. Itu loh. Nah, untuk fokus ke akademiknya baru saya fokus di semester 2 di situ. Nah, di semester 2 saya mulai mencari lomba-lomba karya tulis ilmiah karena di semester satu saya sudah dapat circle nih. Di semester satu alhamdulillah saya dapat circle teman-teman yang baik yang mau gitu loh diajak lomba. Nah, di semester 2 dengan teman-teman circle saya kita cari informasi lomba-lomba, kita follow contoh misalkan Event Hunter. Jadi kayak kita nggak mau sebagai mahasiswa yang kayak gimana ya, bisa dikatakan kayak oke kita punya sosial media, tapi kita nggak mau feedback dari sosial media itu cuman untuk memposting sesuatu yang kita ingin pamerkan. Saya tidak ingin seperti itu. Sehingga kita sebagai mahasiswa, kita follow akun-akun yang cukup memberikan feedback yang cukup positif untuk kita. Contoh, salah satu contohnya misalkan Event Hunter. Event Hunter itu memberikan banyak sekali informasi tentang hal-hal positif yang bisa kita ikuti. Nah, dari situ kita bisa ikuti banyak hal yang positif. Contoh misalkan lomba karya tulis ilmiah, pertukaran pelajar, dan dengan circle yang sudah saya dapatkan dari semester satu, saya manfaatkan untuk giat melakukan hal-hal seperti itu di semester. Dan dengan circle saya juga alhamdulillah di situ saya dapat info beasiswa unggulan. Nah, kita mulai daftar fokus di situ. Ya, alhamdulillah dapat di semester 2. Jadi di semester 2 itu fokusnya ke fondasi akademik sih kayak misalkan beasiswa, terus lomba-lomba, kok fondasi ya, pengalaman lah, pengalaman di luar akademik itu. Nah, ya seperti itu sih. Terus kalau misalkan masuk ke semester 3 baru di semester 3 baru kita diperbolehkan untuk mendaftar menjadi asisten dosen. Nah, di semester 3 baru kita sudah bisa mendaftar jadi asisten dosen. Di situ saya kejar pengalaman di kampus. Jadi di situ uh, tetap lombanya tetap jalan. Enggak hanya semester 2 doang. Jadi lomba tetap kita kejar saat itu. Nah, untuk lomba-lomba di luar kayak karya tulis dan lain hal sebagainya. Nanti semester 3 kita sudah asisten dosen, link sama dosennya jadinya bagus gitu loh. Bukan menjilat sebenarnya. Kayak kenapa banyak orang yang selalu mempermasalahkan mahasiswa yang menjilat ke dosen. Itu bukan menjilat, tapi bagaimana kita berinteraksi ke dosen. Ya alhamdulillah kita sebagai mahasiswa yang memiliki public speaking yang bagus, itu loh. Dan dosen itu cukup gimana ya, menghargai potensi kita sebagai mahasiswa, dan itu selalu disalahkan sebagai mahasiswa yang penjilat gitu loh. Kayak gimana ya, mungkin masalahnya bukan kita yang menjilat tapi mereka yang tidak bisa seperti kita. Jadi mungkin Yes. bagaimana kita mengarahkan pemikiran seperti itu sebenarnya gitu. Jadi semester 3 kita sudah bisa bangun link dan kita fokus mungkin di semester 3 kita kan awalnya udah ikut organisasi di semester satu. Di semester 3 lah kita bisa masuk ke yang lebih dalam lagi, mungkin jadi pengurusnya. Itu bisa membangun link-link yang lebih dalam lagi sih sebenarnya. Nah, alhamdulillah dengan link yang dosen yang cukup bagus, kita bisa dapat banyak proyekan tuh. Pekerjaan apalagi anak teknik. Anak teknik tuh banyak banget dapat proyekan dari luar. Dan itu biasanya informasi dari dosen, kamu tolong dong ikut proyek ini gitu loh. Dan itu dampak positifnya bagus, banyak banget. Karena kita dapat portofolio, dan portofolio ini bermanfaat untuk kita mendaftar kerja nanti. Bukan hanya mendaftar kerja, tapi juga beasiswa. Benar, benar, benar. Ya, jadi semester 3 itu juga saya dipercaya karena dosen cukup mengetahui saya dipercaya untuk ikut magang dengan salah satu universitas luar negeri yaitu yang di Korea. Jadi kita kerjasama, jadi saya diajukan sebagai volunteer untuk salah satu kegiatan di universitas di Korea. Nah, yang cukup aneh di situ adalah rekan tim saya adalah angkatan 15 semua, sedangkan saya sendirian 17. Wow. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itulah namanya link yang cukup kuat. Bukan nepotisme. Ini bukan tentang nepotisme gitu loh, karena saya dekat dengan dosen, saya dipanggil, bukan. Tapi ini lebih lebih ke bagaimana dosen memandang saya sebagai mahasiswa yang cukup berpotensi untuk hal seperti itu. Ini bukan sombong, tapi ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman jangan suka minder atau malu untuk menunjukkan potensinya terhadap orang-orang gitu loh. Karena itu penting. Kalau kita tidak menunjukkannya, terus gimana mereka bakal tahu gitu loh. Gitu sih Iya, sebenarnya. benar. Sehingga semester 3 itu uh, akademiknya kita mulai sudah fokus. Nah, semester 4 itu baru uh,
daftar Mawapres itu semester 3 nggak sih? Ya, semester 3 daftar Ya, Mawapres. semester Semester 3. 4 lomba. Nah, semester 4 baru kita fokus ke baru saya sudah mulai fokus ke tentang output ke depannya setelah kuliah ini bakal apa. Karena semester 4 itu kita udah mau kita harus tahu kita mau kan kalau kuliah itu banyak banget ilmunya. Jadi kita harus ada namanya penjurusan. Saya mau fokus kemana? Nah, semester 4 saya cari tahu. Semester 4 baru kita fokus penjurusannya seperti apa. Oh, saya besok akan menjadi seperti apa. Karena IT itu luas banget ya. Jadi saya fokus apakah saya menjadi data scientist atau web developer atau mobile developer banyak banget. Jadi saya harus tahu di semester 4. Gitu loh. Nah, itu loh. Terus habis itu semester 5 baru kita persiapin tentang ininya. Kalau semester 5 itu baru saya mulai semester 4 saya sudah mulai cari topik skripsi. Jadi semester 5 baru saya mulai persiapan tentang apa bahasanya ya. Bahasa yang bagus. Persiapan tentang pematangan ini loh. Pematangan kan kita udah matang di teori di semester 4 tuh. Kita udah Hmm. nyari penjurusannya. Semester 5 baru kita pematangan praktek. Karena tugas besar itu makin banyak di situ. Di semester 5 prakteknya banyak banget. Itu di situ kita matengin. Jadi bagaimana apakah teori yang saya pelajari ini sesuai nggak hasil prakteknya dengan teori yang saya pelajarin itu. Gitu loh. Nah, di semester 6 baru baru saya mulai cari link-link tentang ini link-link tentang pekerjaan. Saya mulai sadar di semester 6 cari link-link pekerjaan, bagaimana sih cara mendaftar, tanya-tanya kakak tingkat gitu loh, kayak kak kalau mau kayak gini gimana, itu udah mulai cari-cari informasi. Kalau misalkan contoh kayak kayak pertimbangin kayak banyak jalan-jalan kakak tingkat kita, ada yang sudah sering proyekan, ada yang tidak mau, kita dengarkan dua dua belah pihak, jangan hanya dengarkan satu belah pihak, jadi itu membantu kita untuk mempertimbangkannya. Misalkan nih, kayak ada Dengan kakak yang ini sering ya. ngambil proyekan tuh di tengah kampus gitu. Apakah itu sesuatu hal yang positif? Ya, positif, portofolionya banyak. Jadi perusahaan yang mau menerima dia kerja tuh cukup yakin. Tapi ada yang bilang nggak bagus, itu ya positif juga. Apa yang dikatakan benar, karena kita di kampus itu izin ke orang tuanya buat kuliah, bukan buat bekerja. Jadi fokus dulu apa yang mau dicari. Sama-sama bagus, sama-sama enggak, bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri saja sebenarnya. Cuman saya memang lebih ke memilih untuk apa namanya apa enggak ambil proyekan dulu deh, fokus sama apa yang memang saya kejar dari awal. Cuman tidak menutup kemungkinan dengan tidak mengambilnya proyekan itu enggak jadi alasan saya tidak mengembangkan skill saya. Tentu saya kembangkan gitu loh di semester 6 itu. Nah, pokoknya semester 6 itu sudah mulai cari-cari kayak bagaimana sih cara membangun link untuk dunia kerja. Kita mulai semester 6 tuh saya sudah mulai mengintip kayak betapa menyeramkannya dunia kerja nantinya gitu loh. Jadi kayak kemudian semester kayak enakan kuliah ternyata ya, yang awalnya semester semester 4 yang benar-benar kita fase jenuh di semester 4 dan 5 banyaknya tugas besar. Aduh, ini kuliah kapan selesai sih? Nah, semester 6 dengan ditampar informasi dunia kerja itu begitu menyeramkan, jadi kayak enakan kuliah gitu. Nah, nah, akhirnya saya masuk ke tahap semester 7. Nah, di semester 7 ini di mana kita sudah lebih masuk ke dalam lagi ke informasi tentang dunia kerja, beasiswa S2, itu di situ kita mulai sudah pertimbangkan tuh skripsinya harus sudah Pertimbangkan. mulai matang. Iya, kita sudah semester 7 itu kan kita sudah magang. Jadi kita udah tahu, oh gini caranya, oh gini bekerja di instansi. Oh gini, apakah saya tuh mau bekerjanya gimana ke depannya? Apakah saya mau membangun startup dari nol? Apakah saya cukup mumpuni untuk membangun startup? Apakah saya punya tim kerja yang bagus untuk membangun startup tersebut? Kita mulai membaca peluang di situ dan lain hal sebagainya. Dan untuk semester 8, ya fokus dah ke wisuda tuh biar cepat selesai. Jangan kayak boleh sih banyak target kayak tadi, cuman jangan sampai target utamanya itu lepas gitu loh. Lepas. Iya. Iya, kayak gimana ya, Ya, misalkan jadi mm-mm. gimana? Ya, Takutnya kita banyak target nih. Jadi target awal yang wisuda nggak itu, fokus. iya target awal yang wisuda itu jadi kabur gitu loh. Jadi kayak misalkan Iya. itu menjadi justifikasi kalau saya lama kuliah kan karena sibuk di
melakukan target saya banyak gitu loh. Cuman lulus tepat waktu itu bukan itu kan stigma masyarakat kan. Kalau nggak lulus tepat waktu itu sesuatu yang buruk. Cuman itu nggak menutup gimana ya? Saya kurang setuju kalau kita lulus nggak agak lama itu menunjukkan kalau output kita buruk. Nggak mungkin karena prosesnya cukup panjang atau mungkin orang itu nggak mau takut belum cukup matang untuk masuk ke dunia kerja. Jadi bagaimana cara mandangnya aja sih. Cuman jangan terlalu lama. Bijak aja sih sebenarnya gitu loh. Lihat Benar-benar. aja nih. Bijak aja sebenarnya. Contoh misalkan kalau misalkan mohon maaf, kalau misalkan ada yang masih minta uang biaya kuliahnya ke orang tua gitu loh. Bijak aja sih sebenarnya kayak kita kalau mau lebih lama-lama kuliah dan kita tetap minta biaya ke orang tua, hmm, apakah apakah worth it nggak dengan memperpanjang kuliahnya dengan apa yang akan didapatkan nanti? Kalau misalkan nih kuliahnya diperpanjang tapi effortnya tetap gitu-gitu aja, dia kayak semester sebelumnya, ya sayang banget uangnya. Kenapa nggak digiatkan aja gitu loh, cepat selesai. Bukan bukan karena matang apa enggaknya, tapi gimana sih proses ke ke hasil akhir matang itu gitu loh. Beda, ya saya paham tentang beda-beda orang, beda-beda jalan. Cuman kenapa enggak kita bisa mencontoh orangnya apa ya, contoh-contoh yang baik kan. Itu sih sebenarnya. Oke. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kak Aldi ini bahwa sejak dini, sejak maba itu kita harus merancang langkah kita ke depannya mau seperti apa, mau berapa lama kita di kampus, kemudian target-target apa yang ingin kita capai gitu. Tentu kalau ada target yang besar harus ada effort yang besar juga untuk mencapai target itu. Makanya perlu persiapan langkah-langkah yang lebih matang untuk mencapai target itu. Nah, tadi semester 1 atau semester 2 itu dijadikan suatu ajang untuk membangun Membangun circle. fondasi gitu ya, Ya, kepercayaan diri, kemudian ya benar fondasi banget. relasi dengan orang lain, terutama bentuk circle ya, karena circle itu yang akan mempengaruhi kita ke depannya. Kalau circle kita sejak awal salah, maka langkah-langkah kita itu akan bias gitu, bukan berada di jalur yang sewajarnya, justru kita akan ya banyak terganggu lah ceritanya. Makanya Iya. di semester 1-2 itu masa trial and error, masa untuk membangun relasi, masa untuk mengenali diri, masa untuk mengenali kampus terutama. Nah, kemudian nanti di semester 2 ke semester 3 itu barulah hasil trial and error ini, hasil kita belajar lebih dalam, dituangkan dalam bentuk kompetisi ataupun ikut delegasi gitu. Atau ikut menjadi kepengurusan di organisasi. Nah, Ya, itulah nanti akan kita gunakan di semester 4 5 untuk melangkah lebih jauh gitu. Misalnya mau ikut kompetisi yang lebih tinggi, Pilmapres, kemudian ikut delegasi internasional untuk menambah CV dan sebagainya. Nah, hasil-hasil itulah di semester atas yang akan kita rasakan. Apa yang sudah kita bangun di awal, itulah yang akan kita rasakan nanti di semester atas. Bahkan di dunia kerja pun ini pengalaman akan bermanfaat. Seperti kata Kak Aldi tadi, iya, semakin banyak portofolio, itu sebenarnya memudahkan kita untuk bergabung di dunia kerja. Walaupun itu bukan sebagai patokan utama ya, tapi iya, itu salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang lancar karirnya gitu dalam iya. dunia pekerjaan. Maka teman-teman, menjadi mahasiswa itu banyak pilihannya. Mau menjadi mahasiswa kupu-kupu, hanya kuliah pulang, atau justru menjadi mahasiswa yang kura-kura atau kuliah rapat, atau kuliah kompetisi boleh. Nggak apa-apa, itu tergantung dari kita, niat kita apa berkuliah. Tentu niat awalnya adalah untuk mendapatkan ilmu dan membahagiakan kedua orang tua. Tapi selama prosesnya itu kita yang memilih mau seperti ini atau mau seperti itu gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk ikut banyak kegiatan, karena ikut banyak kegiatan itu tidak selamanya mengganggu akademik. Iya. Banyak kok orang yang ikut banyak kegiatan, banyak ikut kompetisi ataupun delegasi internasional, nasional dan sebagainya. Justru dia lulus tepat waktu.
Dan lulus tepat waktu itu bukan sebagai indikator tadi yang dikatakan, bukan sebagai indikator eh, mahasiswa itu bodoh atau mahasiswa Iya, itu tidak baik. Justru jangan sampai dia lama lulus karena dia banyak berbuat untuk kampusnya gitu. Banyak berbuat untuk dia membekali dirinya nanti di saat sudah dibutuhkan di dunia kerja dan sebagainya. Saya iya kira betul. pengalaman-pengalaman itulah yang akan mengajarkan kita lebih dewasa ya Kak, seperti itu. Iya, Kemudian terkait dengan Filmapres. Nah, kan Kakak ikut 2 kali Filmapres nih. iya. Apa yang membedakan Filmapres 2019 dan 2020 ini? Yang membedakan Mungkin kondisi pandeminya atau apa gitu. Gimana sistem kompetisinya? Bisa sistem kom- dijelaskan terkait itu? sistem kompetisinya tentu sangat jauh berbeda karena yang seperti kita tahu, saya ikut 2019 itu COVID-19 belum ada ya. Jadi belum terjadi, Yes. belum ada pandemi saat itu, masih baik-baik saja. Nah, ketika tahun 2020 itu mulai COVID-19. Jadi bisa dikatakan untuk sistem kompetisi tahun 2020 itu lebih kacau. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya karena negara sedang dalam kondisi pandemi. Jadi sistem itu mau nggak mau harus cepat beradaptasi. Dan karena masih pertama, ya jadi karena masih pertama tentu ya masih kalang kabut, sistem masih baru, masih coba-coba gitu loh. Dan kekacauan itu tidak hanya terjadi dari level prodi. Kalau level prodi mungkin nggak terlalu banyak masalah ya karena cakupannya cukup kecil. Yang kacau banget tuh yang di level nasional. Waduh, Yes, aku juga merasakan waktu di nasional. Yang pas tes bahasa Inggrisnya itu, wah, aduh, kacau. kacau banget. Jadi kayak jauh berbeda. Jauh berbeda, feel-nya tuh jauh beda banget. Terus gimana ya, kayak presentasi di depan dipakai Zoom itu kayak enak sih pakai Zoom karena nggak langsung dilihat sama profesornya kan. Kayak jadi gugupnya bisa berkurang. Cuman Kurang kurang terasa kompetisinya ya, karena kalau kita misalkan nggak langsung 2019, iya merasakan deg-degan. nggak ada tuh deg-degan kompetisi, nggak ada tuh. Biasanya yang sebelum saya tampil presentasi saya harus ke toilet dulu. Toilet dulu biar semuanya enak, langsung saya siap-siap. Itu nggak ada. Jadi kayak sensi kayak gitu tuh nggak saya rasain gitu loh. Apalagi saya tipe orang yang cukup percaya diri, percaya terhadap diri sendiri, percaya dengan potensi yang saya punya. Jadi saya suka kayak melakukan sesuatu yang apa ya, yang perlu saya tunjukkan ke kalau misalkan di depan orang, misalkan kayak kalau kita presentasi di depan tuh saya tuh presentasinya suka kasih kejutan apa kayak ini kayak misalkan mempraktikkan sesuatu hal untuk memancing perhatian dari Halo, Kak Rizal, Kak Rizal Lee. Kayaknya ada gangguan jaringan dari Kak Rizaldi. Ini ada pertanyaan dari Novia Mustika ya. Halo Kak Rizaldi. Oh, Kak Rizaldi lagi terkeluar. Kita tunggu saja dulu Kak Rizaldi bergabung lagi. Jadi kita keep dulu pertanyaannya dari Novia Mustika bahwa semester 3 ini saya memilih untuk mengulang 3 matkul yang saya tidak pahami sama sekali. Menurut Bang Rizal, apakah pilihan saya salah? Ya, oke. Saya boleh menjawab ya terkait ini. Oke. Kalau menurut saya sih mengulang itu bukan sesuatu yang salah, justru kita harus syukuri mengulang itu adalah sebuah proses untuk memantapkan lagi. Ya, kita belajar 2 kali untuk lebih mematangkan apa ya, teori itu masuk di otak kita atau enggak. Gitu. Jadi jangan pernah merasa insecure kalau kita remedial atau kalau kita mengulang itu tidak salah sama sekali gitu. Justru kesempatan itu yang harus kita manfaatkan untuk lebih baik
jangan sampai terulang gitu di kesalahan kedepannya ya. Jadi pengalaman-pengalaman mengulang itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Cukup satu kali saja mengulang. Kalau sampai 2 sampai 3 kali itu eh, ada yang salah dalam diri kita gitu. Tapi kalau baru 1 kali, ya 2 kali wajar lah, nggak apa-apa. Yang penting kita masih tetap semangat untuk belajar, mau mengembangkan diri, ya, mau untuk belajar dari kesalahan yang lalu tidak mengulanginya di kesalahan sama. Itulah orang-orang yang ceritanya sukses belajar dari pengalaman, ya. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah sampai di bahas kompetisi Pilmapres secara online. Memang ada beberapa kendala waktu seleksi nasionalnya, dan memang tidak bisa dipungkiri negara sedang lagi semrawut ya pada saat itu. Akhirnya sistem juga baru diuji coba dan sebagainya. Dan ada beberapa kendala, tapi bukan sebenarnya esensi kompetisi dari Pilmapres itu ya. Bukan sebenarnya itu yang ingin kita harap, bukan juara 1 atau 2 dan 3, tapi justru proses itulah yang akan mengajarkan kita, oh ternyata kompetisi Pilmapres seperti ini ya. Oh, saya bisa belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang SDGs, belajar tentang banyak hal, belajar tentang kepenulisan karena kita harus menulis karya tulis, belajar untuk public speaking dan oral presentation ya, belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Maka kompetisi Pilmapres esensinya harus kita belajar dari prosesnya. Jangan terpaku sama hasil gitu. Sama seperti pertanyaan Novia Mustika tadi. Kalau kita sudah belajar keras tapi harus mengulang pelajaran itu ya tidak apa-apa. Nikmati prosesnya, jangan terpaku sama hasilnya. Ya walaupun hasil itu sangat penting ya, tapi proses itu lebih bisa mematangkan kita. Ya, gimana tadi Bang? Ada gangguan jaringan? Gangguan jaringan siapa sih tadi? Aduh, kepotong tadi sampai mana ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke Pilmapres ya. Nah, jadi terkait dengan Pilmapres 2020 ini ya, karena memang lagi beradaptasi, ya wajarlah ada kegagalan. Ya, dibilang kegagalan bukan juga. Adaptasinya itu masih kurang baik, ya, sehingga banyak kendala-kendala pada saat hari H, terutama pada saat Pilmapres. Nah, mungkin ingin saya tanyakan gitu ya, secara pribadi nih, dari Kak Rizaldi terkait dengan tantangan yang dihadapi selama mengemban amanah Mawapres utama di tahun COVID-19 ini. Tantangan apa saja sih yang timbul gitu, yang membedakan dengan tahun 2019? Mungkin kalau 2019 nggak terlalu ya, karena sebagai runner up. Justru sekarang 2020 ini yang sebagai Mawapres utama, Ada. justru lebih besar bebannya. Apalagi ditambah dengan COVID-19. Nah, tantangan apa sih yang dihadapi saat ini? Baik dari individunya ataupun eh, komunikasi Kak Rizaldi ke masyarakat atau ke teman-teman dan sebagainya. Ya, ya. Mungkin cakupannya pertama. 2019 itu saya cuman berhasil juara peringkat 1 di fakultas. Jadi tetap dilihat sama fakultas. Kayak misalkan, iya jaga nama. Pertama karena kita bawa nama fakultas kan. Jadi kayak kita jelek, nama fakultas juga ikut jelek. Karena kita sih yang dapat predikat seperti itu gitu loh. Untuk yang tahun 2020, karena cakupannya yang lebih luas itu di Unram, mungkin tekanannya lebih berkurang. Kenapa? Karena COVID. Jadi kita melakukan perkuliahan itu secara online. Jadi kita tidak bertemu langsung di kampus. Jadi gimana ya? Mungkin yang tantangannya gimana cara orang menilai aja sih sebenarnya ya. Orang kan itu ya kita dinilai di sana terus di lingkungan kampus seperti apa, bagaimana kita membawa diri. Tapi karena kita online, jadi justru mungkin tantangannya
kurang berasa dari tahun 2019 sih, karena online. Jadi kita ke kampus aja, Iya, iya. ke kampus cuman mau ngurus berkas dan itu tuh nggak ada orang di kampus. Kayak maksudnya cuman staf TU dan beberapa dosen pun yang bisa hadir. Jadi mungkin tantangannya Kalau tuh tantangan dalam apa melaksanakan program gitu ya. Saya rasa kalau menjadi mawapres itu ada sesuatu hal yang ingin kita lakukan gitu, yang lebih ke masyarakat atau ke orang lain. Nah, itu tantangannya seperti apa yang dirasakan di tahun COVID-19 ini? di tahun COVID-19 mungkin lebih ke bagaimana kita gini, yang masih kurang sebenarnya kalau di NTB nih, itu kesadaran, mungkin jangan ke NTB deh, di Unram dulu deh. Mungkin ke, kan ini Unram ya bahasanya, karena Unram itu kan mayoritas kebanyakan masyarakat dari NTB. Itu Mm-mm. lebih digencarkan lagi kesadaran terhadap kayak apa sih namanya? 3M itu loh. Apa 3M sih ya, namanya? protokol Protokol kesehatan. kesehatan, lupa. Itu di ujung lidah. Kesadaran terhadap protokol kesehatan gitu loh. Kenapa? Karena makin hari kesadaran terhadap protokol kesehatan itu semakin menurun. Yang banyak lah muncul isu-isu seperti apa, kayak misalkan bahkan nggak sedikit loh masyarakat yang tidak percaya bahwa pandemi ini ada. Merasakan tidak, Konspirasi. nggak sedikit, serius. Makin lama, makin animo masyarakat terhadap protokol kesehatan tuh semakin menurun. Jadi ya mungkin lebih fokus ke bagaimana ke protokol kesehatannya itu sendiri. Jadi kita, karena online juga, jalan yang kita bisa lakukan ya sosial media. Yes. Jadi di Dan sosial media itu lebih ke, harus menjadi contoh juga ya di mm, sosial media untuk masyarakat. Jangan sampai iya kita yang misal, justru melanggar prokes. iya betul. Misalkan nih, ketika saya menjadi asisten dosen, ketika saya mengadakan respon atau ujian suatu materi. Nah, karena ujiannya itu dilakukan di areal kampus, jadi di situ saya eh, apa kayak gimana ya? Bagaimana caranya ngasih tahu ke masyarakat bahwa protokol nih perlu diindahkan loh. Jadi kita post kayak misalkan bagaimana pada saat sebelum ujian kita gunakan termometer gun untuk mengecek suhu. Lalu kayak lebih ke himbauan secara visual gitu loh. Kayak seperti ini loh protokolnya, pakai masker, fotoannya gitu loh, jaga jarak. Kayak ujiannya kayak gitu sih. Kayak lebih ke protokol aja Berarti fokusnya pada saat itu. Karena benar-benar eh, pada saat itu kan Mataram zona merah, benar-benar saat itu zona merah. Dan saya sekeluarga itu kayak dibawa ke daerah Lombok bagian timur yang belum zona merah karena waktu itu memang masih kalang kabut kan. Parnoan banget keluarga saya pada saat itu. Jadi kita benar-benar langsung ke Lombok bagian timur, mengasih apa, lockdown diri sendiri, benar-benar biar nggak terjangkit virus dan sebagainya macam. Dan akhirnya ya kita balik lagi ke Mataram, ke ibu kota untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang harus terjadi. Soalnya dulu itu kan cuma 14 hari kan. NTB itu kayak lockdown 14 hari. Dan terus bertambah dan akhirnya kita kuliah online. Nggak bisa banyak yang bisa kita lakukan. Karena kita kembali lagi fokus negara yaitu COVID ini, pandemi ini gitu loh. Nggak cuma fokus negara, jadi semuanya sampai elemen-elemen masyarakat terkecil pun fokusnya ke pandemi itu pada saat itu. iya. Jadi benar-benar nggak banyak yang kita bisa lakukan. Kayak ya itu, bahkan kegiatan perkuliahan pun berjalan menjadi tidak semaksimal offline pada saat itu. Gitu. Jadi ya itu sih lebih ke feedback juga ke kampus, kita kita ngasih suara, misalkan bagaimana kampus juga butuh suara dari mahasiswa. Mereka sudah menyediakan sistem dan kita sebagai mahasiswa memberi feedback apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik, apa yang harus diperbaiki, dan itu kita sampaikan loh. Jadi kayak contoh misalkan kayak pelaksanaan KKN itu berubah drastis, PKL, skripsi, seminarnya, ujian skripsinya kan terus berubah. Nah, ya
saya bisa saya bisa melakukan dengan mengumpulkan aspirasi mahasiswa lain yang bisa saya sampaikan ke kampus. Gitu. Oke, luar Lebih ke biasa. Apa yang dilakukan ini bisa dibilang sebagai anu juga sih, pahlawan COVID. aduh, Pahlawan nggak COVID banyak kan sebenarnya bukan yang bisa hanya dilakukan. dinilai dari dia terjun ke bidang kesehatan, cuman sebagai kita apa pelopor kesehatan di sekitar kita pun itu sudah termasuk pejuang COVID sih sebenarnya. Oke, memang COVID-19 ini ya mengajarkan kita banyak hal lah, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Hal-hal yang kecil yang pernah kita anggap remeh ternyata punya dampak yang besar kalau kita tinggalkan gitu. Justru misalnya kayak cuci tangan sebelum makan kan sejak balita kita diajarkan seperti itu. Mungkin Iya. pas bertumbuhnya kita, karena memang tidak ada penyakit yang serius menderita di diri kita, kita akhirnya mengabaikan pesan-pesan itu. Justru pandemi ini ya kembali mengajarkan kita pesan-pesan ibu yang memang luar biasa dampaknya bagi anaknya gitu. Ya ini cerita antara ibu dan anak. Oke, nah mungkin kembali ke Mawapresnya gitu ya. Hmm, bagi kakak Mawapres itu esensinya apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus ikut Pilmapres? Kenapa kita harus menjadi mahasiswa berprestasi gitu? Harus mengikuti kompetisi itu untuk mendapatkan gelar Mawapres itu. Nah, ini esensinya apa gitu? Kita menjadi Mawapres. Oke, esensi. Saya mendapatkan esensi Mawapres itu bukan pada saat 2019. Jujur 2019 itu saya ikut karena permintaan dosen. Jadi pada saat itu saya belum gimana ya. Saat itu saya masih fokus apa ya? Waktu itu tahun 2000 berapa sih? 13. 2013. 2019 itu saya masih semester 3 kalau nggak salah. Dan itu saya lagi apa ya? Lagi lomba kalau nggak salah. Fokus di lomba sama pendaftaran beasiswa deh. Jadi untuk Mawapres sendiri, saya belum bukan kayak anak-anak yang lain yang udah ditargetin langsung persiapin yang nyiapin apa yang dipersiapkan tuh disiapin. Jadi saya lebih ke karena disuruh dosen kayak dikasih amanah, oh ya ikut, terus habis itu kayak oh ya udah saya ikut, kebetulan circle saya bagus, saya minta pendapat, mendapat dapat respon yang Mendukung. positif, ya mendukung, support, bahkan barengan kita daftar ikut, jadi saling support pada saat itu. Ya, alhamdulillah dapat peringkat ketiga di universitas. Nah, ketika kita masuk ke 2020, itu baru saya dapat esensi di mana uh, dari Mawapres ini saya bisa jadikan untuk evaluasi diri. Karena di situ saya mengukur sampai mana kemampuan saya. Gitu loh. Saya sudah semester 5 sekarang. Saya bisa sampai di tahap mana sih? Saya pengen tahu kemampuan saya pada saat itu. Saya pengen tahu apakah public speaking yang saya bangun di circle bahasa Inggris saya cukup karena kita presentasi bahasa Inggris ya. Jadi bagaimana orang orang melihat saya, gitu loh. Kalau untuk minta pendapat bagaimana orang melihat saya sering kan secara informal misalkan saya, menurut kamu gimana sih saya kayak gitu. Terus habis itu kayak ya itu memang secara informal sering kita dapatkan. Tapi saya butuhkan secara formal seperti ini, kegiatan seperti ini. Apakah saya bisa sampai tahap mana sih, sebatas mana sih kemampuan saya dari 2019 kemarin saya cuma bisa sampai peringkat 3. Apakah ada perkembangan terhadap diri saya semester 5 ini gitu loh. Terus selain itu juga itu esensinya ya nggak jauh-jauh dari CV karena CV kita dilihat oh dia mau pres gitu loh. Terus habis itu juga mau pres ini adalah bisa dikatakan kayak kalau saya tidak terlalu ambisius sih sebenarnya untuk misalkan kayak untuk mau pres saya bisa melakukan program kerja seperti ini, saya akan memanfaatkan titel Mawapres. Saya tidak terlalu ambisius terhadap hal tersebut. Karena bahkan tidak menjadi Mawapres pun, saya bisa melakukan hal-hal positif seperti itu. Tanpa harus menunggu gelar Mawapres gitu loh. Cuman
jadi benar-benar penuh Mawapres ini lebih ke bagaimana saya sebagai tolak ukur terhadap diri saya sih, kemampuan saya. Nanti kalau misalkan hasilnya cukup enggak ternyata enggak lebih baik dari sebelumnya, oh berarti ada yang salah, apa yang saya harus perbaiki. Mungkin terjadi penurunan dan itu dampaknya langsung kayak langsung jawaban gitu loh. Otak, oh saya salah saya di sini, oh kurang saya di sini kayak gitu. Gitu loh. Jadi kayak dan apakah ada apa namanya kayak tujuan lain? Ya bisa dibilang kebakar semangat kekalahan kemarin. Kan itu waktu itu 2019 juara 3 kalah dengan FKI Fakultas Keguruan juara 2 dan kedokteran juara 1 pada saat itu. Dan bagaimana caranya saya orang yang cukup koleris ya kayak misalkan waduh masa saya bukan orang yang kayak masa ah nggak apa-apa lah mungkin rezekinya sampai situ gitu loh. Jadi tetapi saya memandangnya lebih ke ada yang kurang, ada yang harus saya perbaiki gitu loh. Ada yang mungkin Yes. saya bisa dapat lebih ini, mungkin saya belum belum maksimal. Jadi saya Itu perbaiki. justru bukan ambisi ya, itu bukan ambisius yang tinggi ya, tapi justru eh, sebagai evaluasi untuk Iya, menimbulkan semangat. mungkin Ya iya benar-benar. betul. Mungkin semangat juang apalah entah apa bahasanya. Cuman memang saya juga terbakar oleh itu sebenarnya waktu itu. Yes. Terkait esensi-esensi tadi. Jadi langsung daftar dan alhamdulillah kebayar gitu loh. Karena yang awalnya teknik peringkat ketiga langsung teknik jadi peringkat satu, kedokteran jadi dua, FKIP yang apa Gimana keguruan gimana jadi ketiga. polanya di sana? Gimana? Gimana pola mawapresnya? Apakah memang dominan anak kesehatan yang dapat per tahun gitu? Atau Domin justru anak-anak sosial yang banyak atau anak teknik? eh polanya saya kurang tahu banyak sih, cuman dia nggak dia nggak dia macam-macam sih. Kayak variasinya tuh kelihatan. Oh iya. Nggak stay itu aja gitu loh. Kecuali di fakultas saya, memang agak kelihatan fakultasnya. Kalau di fakultas saya, tapi kalau di universitas, Karena ya di universitas itu yang tahun 2018 2018 itu anak hubungan internasional. Terus tahun 2000 terus anak keguruan juga pernah dapat. Terus habis itu 2019 anak kedokteran, 2020 anak teknik. Nah, kita nggak tahu sih 2021 besok gimana gitu loh. oke, berarti cukup bervariasi ya karena Ya ada bervariasi. kemarin saya temani sharing mawapres gitu ya. Dia di kampusnya itu memang jurusan eksakta yang dominan dibandingkan soshum. Akhirnya Hmm, dia didorong sama dosen-dosennya, bukan karena keinginan sendiri, justru dia didorong sama dosen-dosennya untuk mematahkan stigma itu. Akhirnya iya. dia berhasil menjawab tantangan itu dan menjadi mawapres. Oh, anak sosom ya? Dia dari Fakultas Hukum. Iya. Oh, keren-keren sih. Yang tapi Setelah 5 tahun gitu ya, mahasiswa hmm, kesehatan yang rebut gelar mawapres utama dan mahasiswa hukum itu tidak dilihat. Ya, akhirnya pas di 2020 ini ya dia menjawab tantangan itu yang diberikan oleh dosennya. Akhirnya dia ya. berhasil menjadi juara satu. Kalau itu Keren sih sih. terjadi di fakultas kalau saya. Itu terjadi di fakultas Ya, sebenarnya. Kayak ada satu jurusan yang itu sering terjadi berturut-turut dan tiba-tiba saya daftar 2019 pindah ke jurusan saya dan itu terjadi lagi 2020. Ya semoga saya jurusan saya dapat lagi untuk 2021 sebagai gitu. sebagai pelopor ya luar biasa. Iya, terus ya karena memang jurusan saya bisa terbilang baru. Mas baru baru lahir 2012 jurusan saya. Jadi ya masih malu-malu lah dan benar-benar kelihatan mulai tahun 2016, 15 sudah mulai kelihatan pamornya jurusan saya ini gitu loh. Terus habis itu untuk Oke, di universitas mungkin gimana? Mhm. dia balance sih saya lihat anak hukum, anak Balance ya. ekonomi, anak-anak sosial itu presentasinya bagus. Jadi animonya merata. Enggak kelihatan kayak yang kedokteran ini benar-benar tinggi banget enggak. Semuanya animonya merata. Mungkin ada beberapa fakultas tapi itu enggak dari sosum juga. Ada kok beberapa fakultas saintek atau eksak yang animonya agak kurang dari fakultasnya. Bahkan sampai tidak ada hadir pada saat itu mungkin karena ada kendala apa gitu. Mungkin koordinasi salah komunikasi Kalau dan di lain sebagainya. kalau di Unmul sendiri, kalau di universitas saya itu
Ini sudah 2 tahun anak kedokteran yang dapat 2019 dan 2020, alhamdulillah. Kemudian di tahun sebelumnya anak IPA gitu, anak eksak. Nah, justru anak-anak yang di Soshum ini yang agak kurang sih di Unmul untuk gelar Mawapres gitu. Mungkin di beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu baru ada sejarah dari fakultas di bidang sosial dan hukum. Ya, ya, ya. Eh, Bervariasi sih tiap kampus, makanya saya mau mendengar dari pengalaman-pengalaman Mawapres ini. Ternyata di setiap kampus itu berbeda-beda polanya. Oke. Gini nih Kak, terkait dengan Pilmapres. Nah, ada nggak saran atau tips khusus kepada mereka yang mau mendaftar kompetisi Pilmapres di tahun 2021 supaya dia bisa sukses dan maksimal gitu persiapannya? Oh, pertama, percaya diri. Yes. Sumpah, percaya diri ini ngaruh banget. Percaya diri ini sangat mempengaruhi apapun. Apapun yang kamu lakukan dengan percaya diri, itu maksimal pasti. Effortnya langsung maksimal. Karena sering jadi penghalang nih. Sering banget jadi penghalang. Ada temen, itu well prepare orangnya, dia sangat teliti, perfectionist, well prepare. Dan ternyata pada saat hari H, jatuh dengan hanya apa percaya dirinya turun. Dia langsung kayak minder ngelihat musuh. Itu tuh sangat mempengaruhi, jadi ke mental, nanti blank. Itu tuh sangat mempengaruhi percaya diri paling utama tuh. Utama itu percaya diri, bangun tuh namanya percaya diri. Karena walaupun kamu tidak orangnya nggak prepare banget, misalkan nih tiba-tiba dipanggil tuh tiba-tiba ayo langsung ngomong nih dia bilang. Terus kamu orangnya percaya diri, pasti tuh keluar langsung semua Iya. potensimu tuh keluar banget karena kamu percaya dengan dirimu sendiri. Cintai diri sendiri, kamu harus tahu potensimu, kamu tahu harus tahu diri sendiri, mengenal diri dah contohnya. Ini mengenal diri, kamu tahu orangnya kayak gimana, jadi kamu tahu gimana cara bangun percaya diri itu sendiri. Pokoknya bagaimana lebih ke diri deh, percaya diri pokoknya. Itu sih kunci utama. Kalau misalkan tips dan trik yang lain itu orang-orang tuh pasti punya caranya masing-masing karena beda-beda orang kan. Tapi kuncinya tuh di semua orang kayaknya itu percaya diri. Kayak Percaya diri dan doa tentunya ya, iya, dan usaha kenapa? yang keras. Memang benar. Banyak yang sering bilang tuh percaya diri kan. Banyak yang sering bilang kayak sampai bosan banget kita dengar. Ini pasti orang ini bakal bilang percaya diri. Kenapa? Karena kenapa sering disuarakan tuh namanya percaya diri? Karena tuh udah jelas, tapi orang sering lupa. Sering aja misalnya pas hari hati tiba-tiba percaya dirinya hilang. Padahal dia sering itu dari awal kayak ini harus pede, ini harus pede. Tapi tetap aja lupa. Karena memang nggak segampang itu. Cuman nggak ada yang susah kok. Mau tentang gimana caramu aja sih sebenarnya. Jadi percaya diri Bangun ya, percaya percaya diri diri. kan dari pengalaman kita tampil juga, dari pengalaman Iya, kita belajar dari orang lain, pengalaman dari belajar kesalahan dan sebagainya. iya benar. Benar banget. Percaya diri itu juga terbentuk dari ya tadi yang saya ceritain dari tahap saya kuliah dari awal. Pertama saya bangun circle yang bagus. Kalau circle mau bagus, itu bisa membentuk percaya diri. Contoh misalkan, kalau kamu berada di circle yang toxic, misalkan nih, kamu berada di circle yang toxic, kamu melakukan sesuatu dan kamu tidak dihargai, mereka tuh lebih kayak iya apa sih gitu loh. Itu PD-nya mau muncul kayak gimana Kak? Justru kamu tuh menjadi orang yang lebih insecure. Kayak aduh saya nggak jadi orang yang insecure dan jadi orang lebih menutup diri, tidak mau menunjukkan potensi karena tadi lingkunganmu salah. Kamu berada circle yang cukup toksik. Coba kamu ganti deh jauh-jauh apa dari lingkungan toksik seperti itu. Ikutlah organisasi, cari organisasi yang sesuai passion kamu. Kamu harus tahu passionnya seperti apa. Nanti itu bakal kebentuk circle-nya dengan orang-orang yang bagus karena kebanyakan orang-orang yang di organisasi itu kan sudah dibangun tuh uh, apa namanya kepribadiannya menjadi orang yang lebih disiplin terhadap waktu dan lain hal sebagainya, menghargai satu sama lain. Karena mereka yang bekerja yang bergelut di organisasi itu kan mereka nggak kerja sendiri, jadi mereka akan belajar menghargai orang lain gitu loh. Dan di sanalah nanti kamu ketemu circle dengan orang yang saling menghargai. Jadi di situ tuh muncul mulai kepercayaan diri. Bisa dihargai tadi kayak dipuji gitu loh. Beda-beda orang sih, ada yang suka dipuji, ada yang nggak suka dipuji. Cuman nanti dari situ tuh muncul tuh kepercayaan diri karena circle kamu tuh memang mendukung kamu. Kamu dapat support system, kamu punya support system yang bagus. Gitu loh. Nggak menutup kemungkinan juga dari keluarga sih sebenarnya.
Kayak keluarga juga di rumah, di lingkungan di rumah itu juga mempengaruhi terhadap percaya diri kamu gimana. Cuman nggak menutup kemungkinan anak-anak broken home, mohon maaf, anak-anak broken home itu eh, kayak misalkan anak broken home nih kan, support system di rumahnya tuh kurang baik. Itu tuh kayaknya mereka nggak bisa nih berhasil kayak anak-anak yang punya keluarga, sistem support system di rumahnya yang bagus. Nggak kayak gitu juga sih konsepnya. Bisa kok dia dapat Nggak support system selamanya. yang dari circle teman-temannya, gimana keluarga di kampus itu keluarga, apalagi anak teknik itu harus solid. Jadi kampus tuh rumah kedua kita. Justru kita dapat support system yang bagus. Kita dekat dengan senior, senior mendukung adik tingkatnya dan lain sebagainya. Kayak sosialisasi yang sehat kayak gitu tuh bagus banget buat meningkatkan kepercayaan diri kalian. Jadi jangan diremehin tentang, bener-bener jangan diremehin. Circle ini bener-bener jangan diremehin. Banyak orang yang punya potensi yang tinggi, dia berprestasi. Pas SMA itu sering ranking satu, salah masuk circle, jadi jadi nggak produktif. Misalkan dia masuk circle anak gamers. Ini disclaimer ya, gamers, saya tidak memandang remeh anak yang main game. Cuman ada yang lingkungan benar-benar toxic, gamer toxic, gamer yang toxic yang Iya. benar-benar nggak tahu waktu. Nah itu bisa kamu pasti dapat dampak buruk dari circle seperti itu. Bisa berubah, hati-hati Kalau aja sih. gamer yang berprestasi kan luar biasa. Iya luar biasa banget, apalagi sampai mengharumkan nama 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 negara di bidang e-sport. Kan sekarang e-sport Iya. sudah cukup apa ya? Sudah masuk Cukup. program internasional, sudah Hmm, masuk olahraga internasional. iya. Ini Haya Haya katanya benar banget support system itu sangat penting. Siapa itu kayak Karin Novilda. Siapa tuh Karin Novilda? Halo Mbak Haya Fauzia. Oke, eh, mungkin terakhir nih pertanyaan terakhir untuk Kak Rizaldi. Karena Waduh, sudah 1 jam kita diskusi. Kira-kira selain lulus, harapan dan impian terdekatnya apa gitu? selain lulus, saya itu Yes. pengen yang Sebelum terdekat nih ya. gelar Mawapres ini diserahkan ke Mawapres yang lain. Oh, jadi gimana nih? Gimana nih Harapannya sebagai Mawapres, harapan terdekatnya kepada sebagai Mawapres, dan harapan kepada Mawapres selanjutnya gitu. Gimana Kak? harapan kepada Mawapres selanjutnya? Mawapres Yes. Universitas Mataram. Harapan Benar. saya adalah walau gimana pun sistem Pilmapres ke depannya tetap berjuang maksimal. Karena saya merasakan yang 2020 ini cukup cukup menegangkan. Jadi saya harap Sama Kak. apa, apapun apapun bentuk sistem Pilmapres besok, jangan pernah putus asa. Hmm. Ya pokoknya berjuang gitu loh. Jangan juga tunggu pengayoman dari universitas, kayak nunggu apa gitu. Universitas kan juga banyak pekerjaan. Jadi kamu yang eh, lebih Aktif. mandiri aja sih, lebih aktif sebagai kayak apa yang bakal daftar itu ntar gitu loh. Itu sih yang pertama, itu krusial banget nih, soalnya sistemnya besok kita nggak tahu gimana kan. Apakah mau online lagi gitu loh, karena sistemnya sempet down pas kemarin itu juga. Iya. Soalnya banyak Aku banget kan. bahkan sampai aku bahkan sampai pindah dari rumah ke kampus untuk ngerjain itu. Benar-benar masih adaptasi mereka Ya itu. ya. Mungkin Pokoknya dari itu kita dah, juga masih ber. jangan putus asa deh. Gitu loh. Oh iya, Kalau mungkin Mawapres itu hanya sampai semester 6 ya, Haya Fauzia. iya, nggak boleh mau Maksimal semester semester. 8, maksimal semester 6. Makanya Kalau saya harapan pribadinya apa, Kak? terhadap Harapan apa? pribadi Terhadap diri sendiri. terhadap diri gitu. Ya. Kalau saya sih semoga saja dengan saya berkuliah seperti ini, saya mau supaya manfaat dari saya berkuliah ini tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya pengen ngasih dampak ke banyak orang. Saya pengen punya manfaat, kayak misalkan contoh, semoga saja apa yang saya telah bagikan ke orang-orang itu bisa bermanfaat untuk orang itu. Contoh misalkan selama ini saya sering jadi asdos, mungkin mohon maaf kalau misalnya praktikan saya nonton, yang saya jadi asisten praktikumnya. Kalau mungkin saya sering keras atau terlalu banyak ngasih materi, semoga itu bermanfaat. Jadi sistem curhat nih, jadi sistem curhat. Saya berharap ya supaya saya nggak muluk-muluk sih harus jadi presiden, nggak.
Yang penting apa yang saya pernah dapetin itu bisa bermanfaat buat orang lain. Itu sih sebenarnya Sip. bermanfaat orang lain. Ya, Terus habis itu kayak apa? Saya berharap juga orang tua bisa bangga atau melihat secara langsung outputnya dari apa yang saya pelajari. Nggak muluk-muluk orang tua kita lagi, apalagi sepaham banget kan. Nggak harus jadi bupati, nggak harus jadi gubernur. Orang tua bisa sadar kalau anaknya itu punya potensi, tapi cukup dengan hal-hal apa positif. hal-hal sederhana, positif, tapi ngena banget itu mereka bisa langsung bangga banget dan itu sih yang saya pengen dan saya nggak cuman sekali mungkin berkali-kali itu jadi kayak saya pengen banget buat terima mungkin itu salah satu bentuk Di kayak balik terima kasih buat orang tua saya sebenarnya. di balik anak yang sukses ada orang tua yang Aduh belum mendoakan. sukses guys, belum lulus anu nih, belum lulus kampus. Oke, menuju kesuksesan, amin. Iya, Jadi kita doakan ya teman-teman, semoga Kak Rizaldi studinya lancar, cepat lulus amin. dan impiannya tercapai gitu. Dan saya Cuman ucapkan nih terima kasih kepada Kak Rizaldi sudah mau meluangkan waktunya ya. Ini kita beda sejam atau sama ya Wita ya, Mataram itu. dia beda sejam. Apa sih? Wita apa Wip? Waktu Anta. Wita di sini Samarinda. Oh ya udah berarti kita 1 jam yang sama. Berarti sekarang lagi jam 21.49 nih di Mataram, di Lombok Timur. Benar sama di sini juga. Oke. Jadi saya Oke. ucapkan ya terima kasih dan luar biasa sharingnya pada malam hari ini. Banyak sekali pelajaran, terutama pelajaran untuk mengenali diri, memanfaatkan potensi diri gitu ya. So, dari awal kita harus susun konsep untuk meraih apa yang ingin kita raih. Dan terutama dalam hal percaya diri itu sangat penting dan membentuk circle yang baik yang akan bermanfaat ke depannya seperti apa langkah kita. Dan saya minta maaf ya kepada Kak Rizaldi kalau tadi sempat molor 30 menit karena Oh terlalu nggak aktif apa-apa, ada rapat. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Kebetulan ya semoga waktu itu belum. ya, semoga komunikasi kita ini terus berjalan ya, bukan hanya sebatas sharing mawapres ini. Dan inilah tujuan saya membuat kegiatan seperti ini agar saya bisa membangun relasi dengan mawapres yang lain. Karena mau saya kenal mawapres-mawapres yang ada di penjuru negeri ini. Ya walaupun saya belum bisa mencapai semua Ya, mawapres, tapi setidaknya saya bisa banyak belajar lah dari kalian-kalian ini para mawapres di universitas masing-masing. Oke, Ananta, boleh nanya nggak? oke bisa. Apa sih yang motivasi atau mungkin latar belakang yang menggerakkan Ananta untuk melakukan apa kegiatan Ya jurnalistik seperti sharing ini? mawapres ini. Iya, Ya, apa nama judulnya? Lupa. tur mawapres Iya, Indonesia gitu, tur yang mawapres. memotivasi Ananta nih. Keren banget soalnya. Mm-mm. Saya nggak mampu kayaknya buat kayak gini. Iya, sebenarnya eh, ini karena apa ya? Sudah mau berakhir masa mawapres saya. Saya sempat bertanya, apa sih yang sudah saya lakukan gitu? Apakah saya cukup bisa mengemban amanah mawapres ini dengan baik atau justru Aduh, saya sia-siakan? Nah, saya kemudian mau press Unra sudah malu berapa sih guys. mawapres yang sudah berapa sih mawapres yang saya kenal gitu ya? Terus mungkin bisa apa saya jalin relasi dengan mereka. Akhirnya saya punya ide gitu. Gimana? Ini kan lagi online gitu ya. Kita manfaatkan sosial media kita ke hal-hal yang positif, ke hal yang sharing-sharing seperti ini agar orang lain pun yang punya cita-cita menjadi mawapres ataupun mereka yang baru menyusun rencana untuk menjadi mawapres bisa melihat dari berbagai sisi. Oh, mawapres A ternyata motivasinya seperti ini, tips-tipsnya seperti ini. Kemudian mawapres dari universitas ini seperti ini dan sebagainya. Dan saya rasa eh, apa ya, walaupun ini kecil, ya semoga mereka mendapatkan pelajaran yang besar untuk membangun diri mereka gitu. Ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk teman-teman yang punya motivasi untuk berprestasi terutama ya. Karena makna prestasi itu sangat luas ya, bukan hanya dari akademik ataupun non akademik. Mawapres itu bukan salah satu jalan juga untuk kita berprestasi, masih banyak kompetisi lain. Makanya Iya. di sharing Mawapres ini, para Mawapresnya itu punya varian prestasi. Ada yang hobi di lomba debat,
ada yang hobi di kepenulisan, ada yang hobi di olimpiade, ada yang hobi di delegasi internasional kayak Moon dan sebagainya. Nah, itu mereka diharapkan membagikan pengalamannya seperti itu kepada orang-orang agar orang-orang juga bisa menentukan langkahnya. Oh, saya mau eh, fokus di bidang ini agar bisa meraih gelar Mawapres dan sebagainya. Saya rasa itu sih ya walaupun eh, apa ya, saya targetkan ini selesai di akhir Januari, cuman kayaknya belum bisa karena masih ada beberapa Mawapres yang belum saya capai. Karena bulan Februari ini sudah padat kuliah lagi. Saya nggak tahu Ya, benar. apakah masih berlanjut atau enggak gitu. Udah berapa mau pres berarti nih? Yang udah ikut turnya? Udah 8. Kayaknya Udah 8. 8. Kalau boleh tahu dari Ada provinsi Pulau mana gitu? Kalimantan. Kalimantan. eh, Hari pertama itu dari Kalimantan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian dari Jakarta UNJ, lalu Universitas Sumatera Utara, Mm-mm. ya jadi Pulau Sumatera sudah. Kemudian dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, dari Universitas tadi malam itu Unair, Erlangga, Iya. Surabaya. Insya Allah besok kalau saya lihat jadwal kita kembali lagi ke Jawa, Universitas Yogyakarta, UMY. Kemudian kita ke Sulawesi Utara, Samratulangi, lalu ke Pulau Maluku, Universitas Khairun. Papua ini yang Iya, belum saya dapat. Semoga bisa dapat Papua. iya, 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 Agar ya, lengkap setidaknya ya se-Indonesia. ada representatif. Dari oh dari Bali, Bali sudah ada Udayana, cuman masih belum dapat waktunya. Insya Allah Februari. ya dah. Oke, oke, oke. Ya, ya. Ini Dari ini saya NTT dari belum? awal nih eh, Belum? menyusun menyusun tur Mawapres ini. Yang paling sulit cari kontaknya itu ya dari Mataram ini, beneran. Kok bisa? Aduh, maaf merepotkan. Saya sampai cari-cari di IG, kemudian di internet gitu. Kemudian saya tanya teman yang ada di sana, tolong carikan dong kontak dari Mawapres Universitas Mataram gitu. Ya akhirnya setelah berhari-hari baru dapat kontak kakak gitu. Itu pun IG-nya aja. Soalnya ya, ya, ya. Kok bisa dapet? Keren sih sumpah. Bisa dapet ini tuh lo kaget saya. Saya Itu pun kira saya awalnya adik tingkat satu alumni SMA gitu kan. Ya, astaga ternyata orang luar. Keren loh sampai bisa mau menghubungi orang-orang tuh. Keren banget. Semoga iya. Yang paling eh, semoga Allah memberikan hal yang lebih baik buat Ananta. amin. Semoga sharing kita ini dinonton banyak orang dan mereka jadi termotivasi nih dari motivasi Bang Aldi Amin tadi. banget. Ya, semoga Oke, ya. mungkin saya akhiri ya Kak karena sudah larut malam ini Ya, dan Kak Ali butuh istirahat di posko KKN-nya. mau briefing guys buat besok, buat proker besok. Oke, Doain siap. briefingnya nggak Terima lama. kasih sekali Oke. lagi. Oke, Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Makasih banyak ya udah ngundang. Kita foto dulu ya Kak. Oke. Yang foto siapa Oke, nih? satu, Ananta. saya yang screenshot ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, Nah, sip. Terima oke. kasih. Nanti dikirim ya Ananta. Kita bisa lanjutin kok Oke, komunikasinya siap. lewat WhatsApp. Oke, makasih Haya. Terima kasih juga semua yang menonton. Oke. Dadah Ananta ya. Assalamualaikum.